terlalu parahnya atau terlampau melampaui batas kita ya sebagai makhluk yang bernama manusia yang berada di bumi Nusantara yang semestinya tunduk dan patuh, sinergi dengan kegaibannya, sinergi dengan buminya. Lalu kita sekarang itu sudah meninggalkan dari tabiat keluhuran kita. Sekali lagi, kita telah banyak meninggalkan dari tabiat keluhuran kita. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya akan selalu mengulas Hong wilahing jati itu artinya dari hana atau ada di muka bumi, kita sebagai putra-putri Praja Nusantara sampai dengan ngadep potongo itu ya menjadi batang lalu ngadep ngarsane Tuhan Yang Maha Esa. Kita selalu bertongkat tauhid. Hong wilahing jati itu artinya dari hidup sampai mati kita mesti bertongkat tauhid atau percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yang lain adalah makhluk ciptaannya. Lalu hong wilahing jati nuhoni itu adalah gerak secara terus-menerus ya, artinya secara terus-menerus itu ya patuh nuhoni ya, pekerjaan, berkewajiban, patuh kepada kewajiban hidup yang saya maksud untuk menuntaskan hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah sedangkan tabe uluk salam mulia, tabe itu artinya dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dan lalu kita saling menjunjung kemuliaan hidup antar manusia, antar bangsa dan antar negara. Jadi jelaslah uluk salam saya tidak berarti saya ngoyoworo, karena dan demi Tuhanku proses ini saya secara terus menerus puluhan tahun bisa di cross check di Gunung Srandil dan Selok. Perjalanan spiritual saya atau lelonola dan sepi saya pancernya adalah di Gunung Srandil dan Selok. Artinya walaupun saya kemana-mana tetap kembali ke Gunung Srandil dan Selok. Nah ini yang dikatakan kalau istilah Jawa itu pancer. Kali ini saya akan menguraikan bahwa kita itu hidup di bumi ini secengkal tanah pun kalau menurut orang Jawa ini ada indang landanyangnya. Bahkan di setiap rumah, di setiap pasar, di setiap lokalisasi atau tempat PSK kalau istilah kasarnya, itu tetap ada indangnya. Dan begitupun indang tempat peribadatan dan sebagainya, ini adalah merupakan indang danyang priprayangan. Lah, indang danyang priprayangan ini ya bagi kaum yang percaya adanya hal yang gaib, karena di antara orang yang beriman ini adalah orang mesti percaya adanya hal yang gaib. Lah kalau saya berbicara dengan yang menyanggah-nyanggah saya atau bahkan membantah bahwa Kanjeng Ibu Ratu itu rapat, kenapa nggak pesen nasi? Emang roh itu perlu nasi? Yang perlu nasi itu adalah raga kita semua itu yang perlu nasi. Kalaupun ruh itu adalah gandasari, ada gandasari ya, ada pundensari. Lah ini kolomnya tersendiri nanti akan saya ceritakan ya pada konten tertentu. Kali ini saya akan mengatakan bahwa terlalu parahnya atau terlampau melampaui batas kita ya sebagai makhluk yang bernama manusia yang berada di bumi Nusantara yang semestinya tunduk dan patuh, sinergi dengan kegaibannya, sinergi dengan buminya. Lalu kita sekarang itu sudah meninggalkan dari tabiat keluhuran kita. Sekali lagi, kita telah banyak meninggalkan dari tabiat keluhuran kita. Sebagai contoh, sekarang bulan Suro saja itu sudah untuk hajatan ya. Sekarang bulan Suro, kalau istilah Arab itu Muharram ya, tapi kalau Jawa itu dalam kalender Jawa tidak ada bulan Muharram, tapi adanya bulan Suro. Suro itu mengkusuroso untuk menanggapi warso yang akan datang, dan di
di situ tempat rapatnya atau waktu atau wanci rapatnya para kegaiban, tentunya kita mesti menghormati. Lalu dibantah-bantah oleh para ustadz-ustadz yang mengatakan katanya saya berani akan ngelamar Nyai Blorong dan sebagainya. Ustadz dari Jogja yang pakai belangkon itu siapa namanya? Saya kurang tahu ya, kurang paham persis. Lah ini pelecehan, sesungguhnya pelecehan terhadap kaum Kapitayan ya. Kaum Kapitayan ini perlu dihormati karena apapun alasannya kamu juga makan tidur di Jawa. Kalaupun kamu orang Jawa sudah tidak mengaku orang Jawa, tapi semestinya kamu menyadari bahwasanya kamu numpang hidup di bumi Nusantara ini ya. Kita semua numpang hidup ibaratnya di bumi Nusantara ini, semestinya kita menjunjung tinggi tradisi asli Nusantaranya. Lalu saya akan meranak bahwa kelak ada saatnya kita itu akan terbaiat yang termaksud dihimpit oleh keadaan ya. Dihimpit oleh keadaan yang saya maksud, Sang Pamong Nusantara dan seluruh leluhur Nusantara ini akan membaiat siapa manusia yang berada di bumi Nusantara. Sekali lagi, Sang Pamong Nusantara sekaligus seluruh leluhur Nusantara ini akan membaiat siapa yang hidup di bumi Nusantara ini. Artinya tidak boleh coba-coba, tidak boleh main-main ya. Dalam arti main-main, sekarang itu bulan Sura merupakan perhitungan yang matang bagi orang terdahulu ya. Orang suku Jawa khususnya itu tidak berani atau tidak menggunakan untuk hajatan, pernikahan atau sunatan dan sebagainya. Sekarang dengan doa-doa tertentu, dan lalu dia berani karena punya backup tersendiri dari para pendoa ider. Kalau saya ngomong Ustadz Pasaran nanti saya menyinggung. Lah, dalam kali ini kalau Jawa kan nggak ada nih. Paling-paling wayang yang ider. Kalau wayang itu termasuknya pendita idernya Jawa itu wayang gitu loh. Lah, ini tidak ada yang sifatnya ider nanti pakai IO. IO itu ya event organizer. Artinya dia sifatnya mau untung nggak mau rugi gitu loh. Kalau ada kiai yang pinter ngomong umpamanya di sini itu mumpuni lah. Lalu ada IO. IO itu mencari pasaran. Mana ada orang punya hajat, mana ada disnatalis mungkin, mana ada hari jadi kota Cilacap atau kota Kebumen atau kota apa. Ini IO bekerja mengajukan proposal, dan lalu ustadz ini atau para pendeta ider ini ditampilkan di situ sehingga IO yang membayar ustadz itulah. Ini perlu saya ceritakan karena memang sudah sekarang rata-rata sistemnya demikian. Jangan dianggap itu benar-benar masyarakat kepengen mengundang itu, tapi karena adanya IO, event organizer ini yang menawarkan kepada bupati, yang menawarkan kepada kepala sekolah untuk bisa terlaksanakannya acara pengajian ini sehingga tidak niat tulus dari masyarakat. Namun timbul karena IO bentukan. Lah di situ acuannya adalah geleme bati moh rugi, yang menjadi korban tentunya masyarakat lagi kan. Lah artinya korban yang semestinya itu untuk beli beras lalu untuk pengajian umpamanya. Bukan berarti saya mencela pengajiannya, namun pengajian yang asli kalau zaman dulu ini adalah pengajian yang murni nurani, bukan karena IO gitu loh. Lah saya patut merana bahwa saya meyakini kalau pada saatnya ada cerita kebo Bali marang kandange, lah disinilah setiap manusia yang berada di atas bumi Nusantara itu akan terbaiat. Lah terbaiatnya apa? Yaitu werukono dununging sang gesang ing telenging jiwa ragane, yang disebut pula adalah sahdat jati atau sahadat sejati. Lah sahadat jati ini meruhono dununging sang gesang ing telenging jiwa ragane. Lah kalau mungkin nanti ada kita umur panjang dan sebagainya, kita bisa saling sharing. Lalu bagi yang memerlukan, saya juga siap untuk menguraikan dan mengenai perilaku atau lelakonnya ya tentu dilakoni sendiri gitu. Saya rasa demikian. Terima kasih.